virus corona disebut telah melakukan infeksi virus COVID-19 varian baru ya varian. Halo, nama saya Ajeng Sapirawani Dias dari Hubungan Internasional Angkatan 2024. Halo, nama saya Devi Reona dari Prodi Hubungan Internasional Angkatan 2024. Halo, nama saya Venada Aletea Teta dari Prodi Hubungan Internasional Angkatan 2024. Halo, nama saya Oriana Cesa dari Fakultas Musik Angkatan 2024. Halo, nama saya Pinky Velvet Wulandari dari jurusan Hubungan Internasional tahun 2024. Halo, nama saya Raden Roro Anandita Febrianti Kusmastuti dari jurusan Hubungan Internasional Angkatan 24. Klaim-klaim apa aja sih yang terkandung dalam berita hoax vaksin COVID-19 ini? Yang pertama, klaim faktual. Adanya klaim bahwa modifikasi genetik yang ada di vaksin COVID-19 dapat merusak genetik manusia adalah tidak benar. Karena gugus tugas penanganan COVID-19 telah mengklarifikasinya dalam situs resmi mereka. Yang kedua, klaim nilai. Klaim bahwa setiap orang yang menerima vaksin COVID meninggal dunia setelah 2 tahun kemudian merupakan nilai negatif, membuat masyarakat percaya padahal itu semua tidak didukung dengan bukti ilmiah. Yang ketiga, klaim subjektif. Klaim bahwa Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan vaksin karena dianggap tidak aman adalah subjektif. Ini juga merupakan klaim palsu yang tidak didukung dengan kenyataan. Dalam berita hoax vaksinasi COVID-19, mari kita identifikasi masalah tersebut. Dalam berita hoax ini terdapat 3 klaim utama. Klaim yang pertama adalah orang yang telah divaksinasi akan meninggal dalam 2 tahun kemudian. Dan klaim yang kedua adalah vaksinasi COVID-19 akan merusak genetika tubuh manusia. Dan klaim yang ketiga adalah Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan vaksinasi COVID-19 karena dianggap tidak aman. Segala informasi hoax ini tersebar melalui platform yang bernama WhatsApp. WhatsApp ini merupakan media yang dapat secara cepat memberitakan kabar palsu ataupun hoax. Dan sumber yang menyebarkan informasi hoax ini sangat tidak merujuk ke salah satu organisasi kesehatan seperti WHO dan juga otoritas nasional yang relevan. Setiap informasi atau klaim yang sudah diidentifikasi tadi, pastinya satu pun tidak ada yang terbukti dengan valid. Sehingga di balik berita hoax ini terdapat pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga memberikan dampak yang negatif bagi pihak yang lain. Dalam kasus yang kelompok kami bahas, yaitu mengenai kematian yang disebabkan oleh vaksin COVID-19, terdapat argumen dan juga kontrargumen yang dapat menjelaskan kasus tersebut. Yaitu terdapat sebuah klaim yang menyatakan bahwa tidak ada kemungkinan hidup dan juga kemungkinan pengobatan bagi mereka yang telah melakukan vaksin COVID-19. Di mana vaksin COVID-19 memicu terjadinya antibody dependent judgment, yaitu kondisi di mana antibody yang dihasilkan oleh kekebalan tubuh manusia tidak melindungi manusia dari serangan virus, namun justru meningkatkan virus tersebut untuk bisa menyerang sel-sel yang ada di tubuh. Namun nyatanya terdapat 3 kontrargumen yang dapat menyanggah klaim tersebut. Yang pertama, gugus tugas penanganan COVID-19 dalam situs resminya menyatakan bahwa kerusakan genetika terjadi apabila DNA asing dimasukkan ke dalam inti sel tubuh manusia. Dan faktanya, vaksin COVID-19 tidak melakukan hal tersebut. Yang kedua, para ilmuwan tidak menemukan tanda adanya antibody dependent judgment selama uji klinis pengembangan vaksin COVID-19. Dan yang terakhir, vaksin COVID-19 telah terbukti menyelamatkan ribuan nyawa dan mencegah 10.000 kasus kematian yang diakibatkan dari serangan virus COVID-19. Dalam artikel ini terdapat 5 pula argumen deduktif spesifik. Yang pertama adalah modus ponens. Jika vaksinasi COVID-19 dapat merusak genetika, maka vaksinasi COVID-19 dapat menyebabkan kematian dalam 2 tahun. Premis kedua, vaksinasi COVID-19 tidak dapat merusak genetika. Kesimpulannya adalah, oleh karena itu, vaksinasi COVID-19 tidak dapat menyebabkan kematian dalam 2 tahun. Yang kedua adalah modus tollens. Jika vaksinasi COVID-19 dapat merusak genetika, maka vaksinasi COVID-19 dapat menyebabkan kematian dalam 2 tahun. Premis yang kedua, vaksinasi COVID-19 tidak dapat menyebabkan kematian dalam 2 tahun. Kesimpulannya adalah, vaksinasi COVID-19 tidak menyebabkan kerusakan pada genetika. Yang ketiga adalah hipotesis. Artikel tersebut
menunjukkan bahwa klaim tersebut tidak benar karena tidak ada bukti atau peringatan resmi yang mendukung. Yang keempat adalah argumen disjuntif. Premis pertama, vaksinasi COVID-19 dapat merusak genetika atau vaksinasi COVID-19 dapat menyebabkan kematian dalam 2 tahun. Premis yang kedua, vaksinasi COVID-19 berdasarkan gugus tugas penanganan COVID-19 tidak dapat menyebabkan kerusakan genetika. Oleh karena itu, vaksinasi COVID-19 tidak menyebabkan kematian dalam 2 tahun. Yang terakhir adalah dilema. Ada 2 kemungkinan, yaitu vaksinasi COVID-19 dapat menyebabkan kematian dalam 2 tahun dan vaksinasi COVID-19 dapat merusak genetika. Atau B, vaksinasi COVID-19 tidak dapat menyebabkan kerusakan genetika ataupun kematian dalam 2 tahun. Premis yang kedua, vaksinasi COVID-19 tidak dapat menyebabkan kedua hal tersebut. Oleh karena itu, vaksinasi COVID-19 tidak dapat menyebabkan kerusakan genetika maupun kematian dalam 2 tahun. Saya akan menyebutkan beberapa contoh argumen induktif spesifik. Yang pertama, hoax tentang vaksin COVID-19 sering menyebar, seperti klaim bahwa vaksin dapat merusak genetika tubuh atau menyebabkan kematian 2 tahun setelah vaksinasi. Yang kedua, gugus tugas COVID-19 menegaskan bahwa vaksin telah melalui pengujian dan aman untuk digunakan. Yang terakhir, WHO dan gugus tugas penanganan COVID-19 menjelaskan bahwa vaksin tidak memodifikasi genetika tubuh manusia. Berita terkait vaksinasi COVID-19 yang beredar melalui WhatsApp mengandung beberapa kesesatan berpikir informal. Yang pertama, ada kesesatan ambiguitas. Klaim yang menyatakan bahwa vaksin akan menyebabkan kematian 2 tahun kemudian ini tidak didasari bukti ilmiah yang jelas. Penggunaan kata kemungkinan hanya menimbulkan kebingungan dan tidak ada penjelasan yang cukup. 2. Kesesatan relevansi. Klaim yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung AS membatalkan vaksinasi itu tidak relevan atau tidak benar adanya. Tidak ada penegak hukum yang membatalkan vaksin yang akan hanya menimbulkan kebingungan. 3. Kesesatan presumption atau kesesatan presumsi. Klaim ini mengasumsikan bahwa vaksinasi dapat merusak genetika dan menimbulkan kematian bertahun-tahun setelahnya tidak diberikan bukti yang mendukung. Vaksinasi COVID-19 termasuk vaksin mRNA ini tidak mengubah DNA dan terbukti aman.